Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Secara alamiah, mempelajari kepemimpinan adalah melakukannya dalam kerja, dengan praktik seperti pemagangan pada seorang seniman ahli, pengrajin, atau praktisi. Dalam hubungan ini, sang ahli diharapkan sebagai bagian dari perannya memberikan pengajaran atau instruksi. Kebanyakan orang masih cenderung mengatakan bahwa pemimpin yang efektif mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu yang sangat penting, misalnya karisma, pandangan ke depan, daya persuasi, dan intensitas. Tipe dan gaya kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan karismatik adalah tipe kepemimpinan yang mampu menarik atensi banyak orang karena berbagai faktor yang dimilikinya. Mereka terpesona dari cara berbicaranya yang mempesona dan membangkitkan semangat, serta pemimpin dengan tipe ini juga sangat menyukai perubahan dan tantangan. 2. Tipe dan gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter adalah tipe kepemimpinan yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya secara penuh. Dalam gaya kepemimpinan otoriter ini, pemimpin mengendalikan semua aspek kegiatan sedangkan bawahannya hanya mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh pemimpin. Selanjutnya, tipe dan gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang memberikan wewenang secara luas kepada bawahannya. Setiap ada permasalahan, selalu mengikut sertakan bawahannya dalam membantu mencari solusi. Pada gaya kepemimpinan demokratis, anggota memiliki peran lebih besar. Seorang pemimpin hanya menunjukkan tujuan yang ingin dicapai. Cara untuk mencapai tujuan tersebut, anggotalah yang menentukan. Terakhir adalah tipe dan gaya kepemimpinan moralis. Gaya kepemimpinan moralis adalah gaya kepemimpinan yang menghargai bawahannya, bersifat hangat dan sopan kepada semua orang, Moon Jae-in adalah Presiden Korea Selatan yang dinobatkan sebagai Person of the Year tahun 2018 di majalah Time. Moon Jae-in adalah presiden yang dikategorikan sebagai leader yang memiliki gaya kepemimpinan yang transformasional, partisipatif, strategis, dan visioner. Dengan kekuatannya sebagai seorang pemimpin, Moon Jae-in dapat mempengaruhi bawahannya dan masyarakat Korea Selatan guna menekan peningkatan kasus COVID-19 dengan memperkuat kerjasama dari berbagai pihak. Sejalan dengan hal tersebut, beliau juga memperkuat kepercayaan publik dengan adanya transparansi data kepada masyarakat Korea Selatan. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, beliau menggunakan pendekatan situasional yang dikembangkan oleh Paul Hershey and H. Blanchard. Gaya kepemimpinan Moon Jae-in adalah kepemimpinan strategis yang mana menurut Herman et al. Bahwa kepemimpinan strategis memahami apa yang diinginkan dan mencari informasi sesuai dengan pencapaian tujuan.
Tipe tersebut berani secara politis namun berhati-hati dalam mewujudkan aspirasi. Moon Jae-in juga merupakan pemimpin yang visioner dengan memiliki kemampuan dalam menentukan arah masa depan melalui visi. Contoh kepemimpinan strategis dan visioner dalam kepemimpinan Moon Jae-in adalah bagaimana ia ingin menjalin hubungan kembali bersama Korea Utara. Dalam pidatonya, Korber Foundation menjelaskan 4 aspek kebijakan luar negeri terhadap Korea Utara, yaitu selesaikan permasalahan kemanusiaan, mengajak Korea Utara untuk berpartisipasi dalam Olimpiade musim dingin Pyeongchang, menghentikan aksi permusuhan di sekitar garis demarkasi militer, dan membuka kerjasama melalui dialog antar Korea guna meningkatkan perdamaian di semenanjung Korea. Sosok pemimpin kedua yang kami bawakan adalah Insinyur Tri Risma Harani MT. Merupakan perempuan kelahiran Kediri, Jawa Timur 20 November 1961. Perempuan yang akrab disapa Risma ini merupakan wali kota Surabaya yang sudah menjabat 2 periode berturut-turut sejak 2010 lalu. Risma tercatat sebagai wanita pertama yang dipilih langsung untuk menjadi wali kota Surabaya melalui pemilihan kepala daerah sepanjang sejarah demokrasi di Indonesia, dan merupakan kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang berulang kali masuk ke dalam daftar pemimpin terbaik di dunia. Sering kita temui di berbagai media pemberitaan, Risma terkenal sebagai pemimpin yang tegas dan mau turun langsung untuk menangani masalah masyarakat ataupun kotanya. Tak jarang Risma meledakkan emosinya kepada bawahannya ataupun unsur masyarakat lainnya. Ketika ia memarahi panitia acara Walls Ice Cream Day pada Mei 2014, memarahi PNS Pemkot Surabaya yang tertawa pada saat apel pagi di 2017, hingga yang baru-baru ini terjadi adalah polemik mobil PCR antara Pemkot Surabaya dan Pemprov Jawa Timur dalam penanganan COVID-19. Ketika menghadapi pegawai yang tidak berkinerja dengan baik atau situasi tertentu yang secara spontan menguras emosi, Risma lebih mengedepankan kekuasaan formal organisasi, yaitu legitimate power and coercive power. Terlepas dari kepemimpinannya yang cenderung emosional dan tegas, di balik itu Risma merupakan seorang pemimpin yang dengan sepenuh hati melayani rakyatnya. Menurut Van der Donck, gaya kepemimpinan yang mengedepankan pengembangan bagi orang lain melampaui kepentingan pribadi disebut servant leadership.